Halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan alhamdulillah bisa bersua kembali di sore hari ini bersama Kepala Lapas kelas 3 Buol yang sekarang ini sudah bersama saya. Ya, pemirsa sekalian, insya Allah di 30 menit ke depan kami akan mencoba untuk mengulik informasi dari Bapak Kalapas Buol yang di awal ini saya perkenalkan beliau, Bapak Edi Yulianto SH. Beliau ini sudah 8 tahun sebagai Kepala Lapas kelas 3 Buol. Kemudian pada dialog nanti ada yang sangat menarik di lapas ini bahwa seyogianya menjadi perhatian pemerintah daerah juga. Salah satunya munculnya home industry, kerajinan, keterampilan masyarakat lapas yang mungkin tidak terdeteksi, bahkan mungkin tidak pernah diberi support oleh pemerintah daerah. Baik, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, bisa baku dapat lagi. Bisa baku dapat, alhamdulillah. Ini live Pak Edi. Baik, mungkin Pak Edi, kami sampaikan bahwa ini kita mencoba untuk live stream. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan Pak dari kami. Masyarakat tahu kok Lapas Buol ini di mana, kemudian berapa sih jumlah penduduknya, jenis-jenis apa semua yang di dalam penduduk Lapas Buol. Mungkin sedikit bisa menjelaskan Pak Edi. Coba. Terima kasih untuk pemirsa dari jurnalis TV Indonesia 1 di Buol. Ya. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini terima kasih atas cara talkshow-nya yang dilaksanakan oleh teman-teman jurnalis TV Indonesia 1 yang ada di Buol. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Aruji tadi mengenai hal itu, bahwa untuk sebelumnya jadi kami Lapas Buol ini dengan jumlah penghuni 159, 130 adalah narapidana, 29 semuanya tahanan, ya toh. Dan pegawai kami sekitar 40 orang. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Aruji bahwa memang betul apa yang disampaikan, bahwa dalam rangka pembinaan, marga binaan di dalam ini memang kita menggunakan dua prinsip. Satu, metode pembinaan kemandirian, dan satu lagi pembinaan yang bersifat kepribadian atau mental, begitu Bapak. Pak Kalapas, ini kan jumlahnya 159. Tahun ini 17 Agustus loh Pak. Iya. Ini ada yang remisi mungkin, ada yang bebas. Itu angkanya Pak? Memang betul, menjelang 17 Agustus nanti kita akan istilahnya remisi umum. Ya, remisi umum Pak. Ya. Menjelang hari kemerdekaan RI yang ke 77 tahun, bahwa untuk Lapas kelas 3 Leok mengusulkan remisi sekitar 108 orang untuk mendapatkan pengurangan tahanan mereka. Segar. Jadi, dong Pak. Ya, segar. Mudah-mudahan, karena itu kan variasi juga, ada yang 1 bulan, yang dapat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pada akhirnya itu sampai 6 bulan. Itu semua jenis hukuman Pak Edi? Atau ada yang terkecuali? Ada pengecualian memang bagi kasus-kasus teman-teman yang tertipikor, sama sekali tidak membayar deposit dengan denda penggantinya, memang tidak dapat. Terus berarti ada jumlah itu Pak, dari 150 itu kurang lebih 100 yang mendapatkan remisi untuk 17 Agustus. 108 dari 159. 159 itu kan 29 tahanan kan belum ada haknya. Jadi dari 130, 108 sudah akan diusulkan untuk mendapatkan remisi. Itu variasinya bisa berapa bulan Pak? Variasinya yang didapat yaitu saya sampaikan, jadi tahun pertama dia dapat 1 bulan, tahun kedua 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai dengan 6 bulan. 6 bulan, lumayan dong. Itu pun diberikan bagi mereka yang ya artinya tidak pernah ada pelanggaran, berkelakuan baik, dan melaksanakan program-program pembinaan yang ada di dalam dengan baik, begitu Pak. Baik,
Pak Kalapas, alhamdulillah ada pencerahan buat kita pemirsa sekalian bahwa kurang lebih 159 napi yang ada Iya, di sini. Ada titipan, kemudian ada yang sudah sudah ingkrah dan sudah menjadi napi. iya. Dan alhamdulillah insya Allah di 17 Agustus ini mendapatkan remisi dari pemerintah, Iya. dari Kemenkumham. Kemudian Pak, ini yang sangat menarik yang saya sampaikan awal tadi bahwa ada jenis-jenis pembinaan. Yang sangat menarik bagi kami ini sejumlah keterampilan hasil skill anak-anak binaan di lapas ini yang sudah keluar. Iya. Yang sangat luar biasa, bisa bersaing dengan home industri di luar sana. Apa sih Pak resepnya sehingga sangat luar biasa bisa bersaing? Terima kasih. Ya. Jadi kalau dibilang resep ya, kalau masakan memang sebenarnya resepnya itu sama semua. Tapi di samping resep ada juga bahasa kemauan, semangat mereka untuk menjadi tahu yang sebelumnya belum tahu. Dan yang paling pokok bagi kami jangan sampai kita anak-anak ini menjalani pidananya tidak ada hal-hal yang bisa membuat mereka punya bekal keterampilan nantinya pada waktu mereka bebas pidananya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Aruci bahwa memang kami menggandeng dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buol yang mungkin sekarang dimotori Pak Dadang ya. Beliau juga aktif membantu kami. Kami sudah berapa kali pelatihan. Mungkin terakhir pelatihan kemarin. Hanya sebatas pelatihan Pak? Iya. Ada yang lainnya? Sebatas pelatihan? Masih sebatas pelatihan itu dari kami mengajak beliau toh mentor di Kabupaten Buol toh. Nah, tetap pelatihannya memang kami yang adakan. Hanya kemarin di samping, di samping kita adakan latihan jahit menjahit, mungkin Pak Aruci sudah dapat kemarin info dan videonya juga. Yang satunya perangkaian bunga plastik. Jadi ini hasilnya Pak. Iya, ini semuanya hasilnya ada juga yang di dalam. Jadi intinya bahwa teman-teman warga binaan di Kabupaten Buol ini sangat antusias sekali. Ya konon Bupati pernah beli, pernah pesan. Oh, Pak Bupati pernah. Jadi pada waktu itu lukisan tempurung kelapa, kalau tidak salah itu dia punya gambar Ratu Pantai Selatan. Itu dibanderol berapa Pak? Waktu itu beliau beli sekitar harga 2.700.000 ya. Sebenarnya kan maksud saya pada waktu itu beliau memberikan rangsangan karena apa? Kalau dipikir dari bahannya ini kan hanya tempurung aja Pak. Tempurung kelapa yang biasanya kita harus hanya pakai bahan bakar apa, tetapi dengan dipoles jadi suatu kerajinan tangan oleh tangan-tangan yang terampil, harganya jadi agak-agak mengangkat daripada harga tempurungnya itu. Jadi suatu kerajinan yang luar biasa, yang bagus begitu Pak Ruji ya. Dan pemirsa sekalian, nanti insya Allah mungkin kami akan tayangkan gambar hasil produksi home industrinya warga binaan di lapas ini di tayangan kami kali ini. Yang selanjutnya ini saya lihat juga ketika Muslim pembinaannya luar biasa, Kristen pembinaan luar biasa ini Pak. Jadi untuk kami memang mayoritas yang di dalam beragama Islam Bapak, walaupun ada juga yang bagi kami non Muslim. Jadi memang untuk tingkat ibadah ini karena dalam menjalani pidana tidak lengkap kalau ibadahnya juga kita tidak masukkan karena supaya ada rasa kesadaran. Memang kami punya program adalah berantas buta huruf Al-Quran. Jadi tiap 3 bulan sekali kita mengadakan khataman. Jadi sudah hampir ya 100-an lebih lah. Intinya bahwa semua yang masuk ke sini harus tahu dan lancar membaca dan menulis. Ya itu. Ini yang tidak diketahui masyarakat. Tidak selamanya orang masuk di lapas ini terus tanda kutip tanda tanya ini seperti ini. Ternyata di sini juga enak. Alhamdulillah. Ada pembinaan. Baik, jadi Pak, ada perubahan Pak Ruji jadi pernah cerita teman-teman di daerah mana itu. Dia kaget begitu dia keluar Pak Edi langsung aja apa yang dulunya tidak pernah dia pernah dia lakukan. Tapi itulah. Jadi kami selaku pembina di sini yang merasa ada suatu kebanggaan lihat anak didik kami jadi begitu Bapak. Ada yang sudah jadi ustaz. Yang selanjutnya ini juga kami pantau dari dalam tadi ada di samping hasil kerajinan kemudian itu mereka juga diajarkan untuk berkebun, bertani. Jadi kebun kami andalannya sekarang ini di samping sawi, dengan rica, dengan jagung dan ubi.
Sebenarnya bukan produksinya Pak, tapi ditanamkan kepada Iya. warga binaan ini, begini cara berkebun. Kita bercocok kan tanam. kalau bisa bagaimana anak-anak warga binaan tuh kalau jadinya 8 jam itu harus kerja. Hanya kita kan tidak mungkin memperkerjakan semuanya di Iya. luar kan. Nah, disitulah kita istilahnya ada tingkatan-tingkatan anak-anak yang boleh dipekerjakan. Otomotif juga ada Pak ya? Otomotif sekarang ada. Ya. Jadi otomotif kebetulan ada juga tangan terampil di situ. Hanya sifatnya masih ya belum masih lokalan aja. Lokalan. Jadi kalau perkebunan alhamdulillah, kalau komoditi sawinya kita sudah banyak yang keluar, istilahnya pembeli dari lokalan pasar Kabupaten Buol sudah Ya, cukup sangat luar bagus biasa. begitu Bapak. Iya. Ya, baik Pak Edi, waktu kita kurang lebih 20 menit dari sekarang. Apa sih suka dukanya membina di lapas Pak? Suka dukanya bagi kami yang sudah hampir 34 tahun menjadi seorang sipir penjara. Iya Pak. Ya kalau duka dan suka memang lebih banyak duka. Tapi dalam hal ini kami diberikan juga harus kesyukuran. Ya. Karena sebagai seorang pegawai sipir penjara kita minimal bisa ada kepuasan, bisa melihat anak didik kita itu tidak kembali ulang. Bisa sadar karena apa? Manusia yang baik adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan. Itu kepuasannya Pak? Iya. Dia setelah melakukan kesalahan, setelah itu dia sadar, menginsafi dan tidak akan mengulangi lagi. Makanya kami punya Pamio di sini. Kami datang, kami belajar, kami sadar. Iya, itu. Kami datang, kami belajar, dan kami sadar. Nah, alhamdulillah presentasinya Pak Edi ketika di luar mungkin kan biasa ketika keluar presentasi keberhasilannya 90% ya Pak ya? Oh ya mungkin tingkat untuk kami di Buol segitu Pak. Memang kalau mau 100% karena tingkat itu karena kalau masih ada residivis ya artinya pengulangan kembali suatu kasus walaupun itu kasus yang berbeda, kita ya sebagai orang tua di sini juga agak-agak sedih lah gitulah. Tapi ya itulah namanya kehidupan, kadang masih ada yang bisa sadar, ada yang tidak. Tapi untuk lapas Buol alhamdulillah lah. Kalau di persentase saya kira sudah di atas 95%. Iya. Ini yang menarik Pak Kalapas terakhir di segmen kita ini. Iya. Ini jenis-jenis yang di dalam Pak. Iya, iya. Tingkatan-tingkatan kasusnya. Dari yang paling mendominasi apa Pak? Narkoba, korupsi atau pidana? Kalau pidana umumnya kan khusus sekarang ini yang mendominasi memang masih perlindungan anak, ya toh perlindungan anak. Yang keduanya sudah mungkin narkoba. Sudah mulai nomor 2. Tipikor kurang Pak ya? Ya, tipikor ya masih sangat sedikit sekali Pak Ruci. Iya itu. Baik pemirsa sekalian, ini di penghujung segmen kita kali ini dengan Pak Kepala Lapas kelas 3 Buol. Apa pesan-pesan kepada masyarakat di akhir segmen kita? Mungkin ada yang mendasar Pak, kurang lebih 5 menit waktu jadi teman-teman masyarakat yang ada di luar sana, jadi pada dasarnya warga binaan yang ada di lapas kelas 3 Leok ini bukan mereka hilang kesempatannya, masih ada kesempatan kedua. Terimalah mereka apabila sudah mereka selesai menjalankan pidananya dan jangan dijauhi karena mereka di sini sudah menjalankan pidana, artinya mereka sudah punya keinginan untuk sadar berinteraksi lagi dengan warga masyarakat yang ada di sana. Jadi himbauan saya kepada teman-teman warga masyarakat Kabupaten Buol bahwa mereka setelah menjalani pidananya dan setelah mengisapi apa yang telah dia lakukan, mudah-mudahan bisa berkarya kembali di tengah-tengah masyarakat di daerahnya. Itu saja mungkin Bapak. Iya. Baik pemirsa sekalian, ini dialog kami dengan Bapak Kalapas Buol dan ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita cerna bersama, yakni pembinaan. Berbagai macam hal dilakukan di sini dan alhamdulillah 99% keberhasilannya dicapai oleh Lapas Buol. Dan salah satu pesan terakhir dari Pak Kalapas ini bahwa terimalah mereka di tengah-tengah masyarakat. Sebagai masyarakat biasa, kemudian yang insya Allah sudah insaf, mempunyai keterampilan dan menjadi masyarakat yang berkecimpung di tengah-tengah masyarakat kemudian. Baik pemirsa sekalian, Pak, terima kasih banyak waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi. Terima kasih banyak waktunya dan pemirsa sekalian, demikian talkshow kami dengan Bapak Kalapas Buol, Bapak Edi Yulian SH. Dan mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.